Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya part 7. Nah, video ini saya akan membahas rangkuman materi ekonomi syariah dari part 1 hingga part 6. Yuk simak videonya. Nah teman-teman, pertama-tama saya akan membahas perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, perbedaannya terletak pada prinsip dasar, tujuan, dan praktiknya. Nah, yang pertama, prinsip dasar. Ekonomi konvensional berdasarkan sistem kapitalisme atau sosialisme dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan, profit maximization, tanpa batasan nilai moral atau agama. Nah, sedangkan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Tujuannya adalah kesejahteraan bersama atau maslahah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, yang kedua ada konsep bunga dan keuntungan. Ekonomi konvensional menggunakan bunga, interest atau riba sebagai alat utama dalam transaksi keuangan seperti pada pinjaman dan investasi. Sedangkan ekonomi syariah melarang riba. Keuntungan diperoleh dari sistem bagi hasil mudharabah, jual beli, atau murabah, atau sewa, atau ijarah. Nah, yang ketiga ada tujuan ekonomi. Ekonomi konvensional berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan individu maupun perusahaan. Sedangkan ekonomi syariah mengutamakan distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, dan menjaga keseimbangan sosial. Nah, yang keempat ada instrumen keuangan. Ekonomi konvensional menggunakan berbagai instrumen seperti obligasi berbasis bunga, saham spekulatif, dan derivatif. Sedangkan ekonomi syariah menggunakan instrumen yang sesuai syariah seperti suku atau obligasi syariah, saham halal, dan investasi berbasis aset nyata. Yang kelima, ada etika dan moral. Ekonomi konvensional tidak memiliki batasan moral khusus dalam operasionalnya, selama sesuai dengan hukum negara. Sedangkan ekonomi syariah, semua transaksi harus bebas dari unsur haram, seperti riba atau garap, atau ketidakjelasan, dan masyir perjudian. Nah, yang keenam ada kepemilikan harta. Ekonomi konvensional mengakui kepemilikan individu secara absolut. Nah, seseorang bebas mengelola hartanya tanpa batasan moral selama sesuai hukum. Sedangkan ekonomi syariah, kepemilikan individu diakui, tetapi dengan batasan syariah. Harta dianggap titipan Allah, sehingga penggunaannya harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak melanggar aturan agama. Nah, yang ketujuh ada keberlanjutan dan keseimbangan. Ekonomi konvensional berfokus pada pertumbuhan ekonomi, seringkali mengabaikan dampak lingkungan atau keberlanjutan sosial. Sedangkan ekonomi syariah menekankan keberlanjutan dan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan konsep khilafah atau kepemimpinan manusia di bumi. Secara keseluruhan, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara ekonomi konvensional lebih
orientasi pada keuntungan materi tanpa memperhatikan aspek moral atau spiritual. Nah, selanjutnya saya akan membahas tantangan ekonomi syariah. Nah, yang pertama, kurangnya literasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah, seperti larangan riba, akad syariah, dan sistem bagi hasil. Hal ini membuat adopsi ekonomi syariah berjalan lambat. Nah, yang kedua ada minimnya sumber daya manusia atau yang disingkat dengan SDM. SDM yang menguasai ekonomi syariah, baik dari sisi syariah maupun teknis ekonomi modern, masih terbatas. Ini menghambat pengembangan produk dan layanan yang kompetitif. Nah, yang ketiga ada kompetisi dengan sistem konvensional. Nah, sistem ekonomi konvensional yang sudah mapan menjadi pesaing besar, terutama karena produk dan layanannya lebih dikenal masyarakat. Nah, yang keempat, ada regulasi dan kebijakan. Regulasi terkait ekonomi syariah di beberapa negara masih kurang mendukung. Misalnya, insentif pajak atau aturan terkait perbankan dan keuangan syariah. Nah, yang kelima ada kurangnya inovasi produk. Belum banyak inovasi dalam produk dan layanan ekonomi syariah, sehingga dianggap kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Nah, sekarang kita akan membahas peluang ekonomi syariah. Nah, yang pertama, pertumbuhan pasar halal, meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap produk halal menciptakan peluang besar, seperti pada sektor makanan, pakaian, wisata halal, hingga investasi syariah. Nah, yang kedua ada populasi muslim yang besar. Dengan populasi muslim yang terus bertambah, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, potensi pasar ekonomi syariah sangat besar. Nah, yang ketiga ada dukungan teknologi digital. Digitalisasi memungkinkan pengembangan platform berbasis syariah seperti fintech syariah, marketplace halal, dan crowdfunding berbasis syariah. Nah, yang keempat ada kesadaran sosial dan lingkungan. Prinsip syariah yang sejalan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial menarik minat non-muslim yang peduli pada etika bisnis. Nah, yang kelima ada globalisasi produk syariah. Produk keuangan syariah seperti sukuk atau obligasi syariah semakin diterima di pasar global, membuka peluang untuk ekspansi internasional. Nah, praktik ekonomi syariah. Nah, yang pertama ada perbankan syariah. Dengan menggunakan akad seperti mudharabah atau bagi hasil, murabah atau jual beli dengan margin, dan ijarah atau sewa. Contohnya, Bank Syariah Indonesia atau biasa disingkat dengan BSI dan Bank Muamalat. Nah, yang kedua ada pasar modal syariah. Pasar modal ini melibatkan investasi dalam instrumen halal seperti sukuk dan saham syariah. Indeks saham syariah Jakarta Islamic Index. Nah, yang ketiga ada asuransi syariah atau takaful. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip yang saling tolong-menolong dengan dana terbaru atau kontribusi bersama. Nah, contohnya Prudensial Syariah, Allianz Syariah.
Nah, yang keempat nih ada vintage syariah. Layanan keuangan digital berbasis syariah seperti pinjaman bebas riba dan crowdfunding halal. Contohnya amanah dan etis. Nah, yang kelima ada wakaf produktif. Mengelola wakaf atau donasi untuk kepentingan umum secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi seperti pembangunan rumah sakit atau sekolah. Nah, yang keenam ada UMKM syariah. Nah, UMKM syariah ini mendukung pengusaha kecil dengan pembiayaan syariah melalui koperasi atau bank mikro syariah. Ekonomi syariah memiliki tantangan besar, tetapi peluangnya juga sangat luas, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim global. Nah, dengan inovasi dan dukungan regulasi dan literasi yang lebih baik, ekonomi syariah bisa menjadi sistem yang lebih dominan di masa depan. Nah, teman-teman, kita sekarang akan membahas bisnis digital berbasis syariah. Nah, bisnis digital berbasis syariah adalah bentuk usaha yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep bisnis digital berbasis syariah. Bisnis digital berbasis syariah harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Nah, yang pertama, halal. Produk dan jasa yang ditawarkan harus bebas dari hal-hal haram, seperti alkohol, judi, atau riba. Nah, yang kedua ada adil. Tidak ada eksploitasi, baik terhadap konsumen, mitra, maupun pekerja. Nah, yang ketiga ada transparansi. Harus jelas dalam akad atau perjanjian termasuk manfaat, biaya, dan resiko. Nah, yang keempat, tidak mengandung riba. Tidak ada unsur bunga atau praktik finansial yang melanggar syariah. Nah, yang kelima, berdasarkan etika Islam. Mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nah, contoh bisnis digital berbasis syariah. Yang pertama ada vintage syariah. Layanan keuangan berbasis syariah seperti pinjaman tanpa riba, crowdfunding, halal, dan investasi syariah. Contohnya amanah, crowdfunding untuk UMKM berbasis syariah. Ada etis, platform investasi properti berbasis syariah. Nah, yang kedua ada e-commerce halal. Marketplace yang menjual produk-produk halal seperti makanan, pakaian, kosmetik, dan lainnya. Contohnya ada Hijab, marketplace fashion muslim, Halalbi. Nah, yang ketiga ada aplikasi pendidikan Islam. Aplikasi belajar Al-Quran, hadis atau kajian Islam berbasis digital. Contohnya Muslim Pro dan Quran Dash. Nah, yang keempat ada bisnis streaming dan konten Islami. Platform video atau podcast yang menyediakan konten edukasi dan hiburan Islam. Contohnya Ummah, aplikasi Islami yang menyediakan konten kajian berita Islami dan fitur salat. Nah, yang kelima ada travel dan wisata halal. Platform digital yang menawarkan layanan perjalanan wisata sesuai prinsip syariah, seperti wisata tanpa aktivitas haram dan fasilitas sholat. Contohnya Have Halal Will Travel dan Halal Trip. Yang keenam, ada wakaf dan zakat digital. Aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan zakat
infak, sedekah, dan wakaf secara online. Contohnya dompet duafa dan Basnas online. Yang ketujuh, ada kursus online berbasis syariah. Platform yang menawarkan kursus online tentang kewirausahaan, bisnis syariah, atau keuangan syariah. Contohnya ada platform pendidikan Islam seperti Akademi Syariah. Nah, sekarang kita akan membahas keuntungan bisnis digital syariah. Nah, yang pertama, pasar yang luas dengan jumlah umat muslim yang besar, terutama di Indonesia. Peluang untuk bisnis digital berbasis syariah sangat besar. Nah, yang kedua ada kesadaran halal yang meningkat. Semakin banyak masyarakat yang peduli pada produk dan layanan halal, termasuk dalam bisnis digital. Nah, yang ketiga ada dukungan teknologi. Digitalisasi memudahkan bisnis syariah untuk berkembang dengan lebih cepat melalui aplikasi e-commerce dan fintech. Yang keempat ada nilai sosial. Bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial sehingga dapat membangun citra yang positif. Tantangan bisnis digital syariah. Nah, yang pertama ada literasi digital dan syariah. Banyak masyarakat yang belum paham konsep ekonomi syariah atau cara menggunakannya dalam dunia digital. Nah, yang kedua ada persaingan dengan konvensional. Bisnis konvensional seringkali menawarkan layanan lebih cepat atau lebih murah sehingga sulit bersaing. Nah, yang ketiga ada regulasi. Belum semua negara memiliki regulasi yang mendukung pengembangan bisnis syariah digital. Nah, yang keempat, ada infrastruktur teknologi. Kurangnya akses teknologi di beberapa daerah membuat jangkauan pasar terbatas. Nah, dengan mengikuti perkembangan teknologi dan tetap berpegang pada prinsip syariah, dengan mengikuti perkembangan teknologi dan tetap berpegangan pada prinsip syariah, bisnis digital berbasis syariah memiliki potensi besar untuk berkembang secara global, terutama di era digital ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas industri syariah. Nah, industri syariah mencakup berbagai sektor yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, industri ini tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup berbagai bidang ekonomi yang lebih luas. Nah, konsep industri syariah. Industri syariah berdasarkan dengan nilai-nilai Islam seperti, nah, yang pertama ada halal dan thayyib. Semua produk dan jasa harus halal atau sesuai dengan hukum Islam, dan thayyib atau berkualitas, sehat, dan aman. Nah, yang kedua ada bebas riba, gharar, dan maisir. Tidak boleh ada bunga atau riba, ketidakjelasan atau gharar, atau unsur perjudian atau maisir. Nah, yang ketiga, adil dan transparan. Transaksi dilakukan dengan keadilan dan transparansi. Nah, yang keempat ada tanggung jawab sosial. Mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan lingkungan. Nah, sektor-sektor industri syariah. Nah, yang pertama ada keuangan syariah. Perbankan syariah
menggunakan akad seperti mudharabah atau bagi hasil, murabah atau jual beli, dan ijara atau sewa. Nah, contohnya ada Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI dan Bank Muamalat, asuransi syariah atau takaful, berbasis saling tolong-menolong dengan dana tabarruk. Contohnya Allianz Syariah, Prudensial Syariah, dan pasar modal syariah, melibatkan sukuk obligasi syariah dan saham yang sesuai syariah. Contohnya Jakarta Islamic Index. Nah, yang kedua ada industri halal, makanan dan minuman halal, produk yang sesuai standar halal seperti tidak mengandung babi atau alkohol. Contohnya produk bersertifikasi halal MUI, kosmetik, dan obat halal. Produk kecantikan dan kesehatan yang bebas bahan haram. Contohnya Wardah dan Sari Ayu. Yang ketiga ada pariwisata halal atau wisata syariah, layanan perjalanan dan wisata yang menyediakan fasilitas sesuai syariah seperti makanan halal, tempat sholat, dan tanpa aktivitas haram. Contohnya wisata halal di Lombok, Aceh, dan negara di Timur Tengah. Nah, yang keempat ada properti syariah, sistem jual beli atau sewa, properti tanpa riba, menggunakan akad seperti murabah atau istisna. Contohnya KPR syariah dan perumahan syariah. Nah, yang kelima ada pendidikan dan media Islami, lembaga pendidikan atau media berbasis nilai Islam. Contohnya sekolah Islam terpadu, aplikasi Muslim Pro, dan platform konten Islami seperti Ummah. Nah, yang keenam ada wakaf dan zakat produktif, mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan ekonomi seperti pembangunan fasilitas umum atau investasi usaha kecil. Contohnya Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan dompet duafa. Yang ketujuh ada teknologi dan digital syariah. Inovasi digital berbasis syariah seperti vintage syariah, aplikasi zakat online, dan e-commerce halal. Contohnya Amanah. Itu termasuk crowdfunding syariah. Dan Hijab, yaitu lanjut peluang industri syariah. Nah, yang pertama, populasi muslim yang besar. Dengan lebih dari 1,9 miliar umat muslim di dunia, industri syariah memiliki pasar yang sangat potensial. Nah, yang kedua ada kesadaran halal yang meningkat. Konsumen semakin peduli pada produk halal, terutama di sektor makanan, kosmetik, dan pariwisata. Yang ketiga ada dukungan pemerintah. Di negara-negara muslim termasuk Indonesia, industri syariah sering mendapatkan perhatian khusus melalui regulasi dan program pemerintah. Nah, yang keempat ada globalisasi produk halal. Produk halal semakin diterima di pasar global, termasuk oleh non-muslim yang menghargai standar kualitasnya. Nah, tadi kita membahas peluangnya, sekarang kita akan membahas tantangan industri syariah. Nah, yang pertama, kurangnya literasi syariah. Banyak masyarakat belum memahami prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua ada regulasi yang belum seragam. Standar halal dan regulasi syariah berbeda di berbagai negara. Ini menyulitkan ekspansi global. Nah, yang ketiga ada kompetisi dengan industri konvensional.
Industri syariah sering dianggap kurang kompetitif dibandingkan sistem konvensional. Nah, yang keempat ada kurangnya SDM ahli. Kurangnya tenaga kerja yang memahami baik syariah maupun teknologi modern. Dengan potensi besar dan dukungan teknologi, industri syariah dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian global. Tidak hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk masyarakat luas. Nah, sekarang kita akan membahas transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK. Nah, setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, peran Bank Indonesia mengalami perubahan signifikan karena sebagian tugas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, meski demikian, Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam sistem keuangan Indonesia. Berikut adalah peran Bank Indonesia setelah adanya kehadiran OJK. Nah, yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas moneter. Hal ini dilakukan melalui pengendalian inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dengan acuan Bank Indonesia Rate atau BI 7-day reverse repo rate dan operasi pasar terbuka. Nah, yang kedua ada mengatur sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan sistem pembayaran di Indonesia, baik tunai maupun non-tunai. Nah, termasuk di dalamnya adalah pengembangan dan pengawasan terhadap transaksi digital seperti KRIS atau QR Kode Indonesian Standard, dompet digital, dan vintage pembayaran. Nah, yang ketiga ada stabilitas sistem keuangan atau makro prudensial. Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makro prudensial, yaitu kebijakan yang mencegah risiko sistemik dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, contohnya adalah pengaturan rasio loan to value atau LTV untuk kredit perumahan dan penyaluran kredit berbasis sektor tertentu. Nah, yang keempat ada koordinasi dengan OJK dan LPS. Dengan kehadiran OJK, Bank Indonesia bekerja sama dalam menjaga stabilitas keuangan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau VKSSK yang melibatkan Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan Kementerian Keuangan. Koordinasi ini penting untuk mengatasi potensi krisis keuangan dan memastikan kebijakan moneter, makro prudensial, serta pengawasan sektor keuangan berjalan selaras. Nah, yang kelima, mendukung inklusi dan literasi keuangan. Bank Indonesia berperan dalam mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama melalui sistem pembayaran digital. Nah, selain itu, Bank Indonesia berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat bersama dengan OJK. Nah, yang keenam ada penelitian dan pengembangan ekonomi.
Bank Indonesia terus melakukan penelitian dan analisis ekonomi untuk mendukung kebijakan moneter dan makroprudensial. Laporan seperti kajian ekonomi dan keuangan regional dan proyeksi ekonomi menjadi acuan penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi. Nah, setelah kehadiran OJK, fokus Bank Indonesia bergeser lebih spesifik pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial, meski pengawasan mikroprudensial atau pengawasan individu lembaga keuangan telah dialihkan ke OJK. Bank Indonesia tetap menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan. Koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS menjadi kunci keberhasilan sistem keuangan di Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun sejak 2011 pengawasan perbankan telah dialihkan ke OJK, Bank Indonesia tetap menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Nah, terutama melalui kebijakan makroekonomi dan sistem pembayaran. Nah, yang pertama ada penyusunan roadmap pengembangan keuangan syariah. Bank Indonesia telah menyusun roadmap atau peta jalan untuk pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Nah, termasuk perbankan syariah. Fokus roadmap ini meliputi peningkatan inklusi keuangan syariah, penguatan ekosistem halal, dan sinergi antara sektor keuangan syariah dengan sektor real seperti industri halal. Nah, yang kedua ada pengembangan ekosistem halal. Bank Indonesia mendorong sinergi antara perbankan syariah dengan sektor real melalui pengembangan ekosistem halal, misalnya di sektor makanan, pariwisata, dan UMKM. Bank syariah didorong untuk membiayai pelaku usaha halal seperti UMKM yang berbasis syariah untuk mendukung pertumbuhan sektor halal di Indonesia. Yang ketiga ada inovasi sistem pembayaran syariah. Bank Indonesia telah memperkenalkan berbagai inovasi sistem pembayaran berbasis syariah, termasuk mendukung penggunaan KRIS atau QR Code Indonesian Standard untuk transaksi berbasis syariah. Nah, sistem pembayaran ini memudahkan transaksi bagi pelaku UMKM syariah dan masyarakat syariah yang ingin bertransaksi secara halal. Nah, yang keempat ada edukasi dan literasi. Keuangan syariah, Bank Indonesia telah mengedukasi masyarakat tentang perbankan syariah melalui program literasi keuangan syariah. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah seperti tabungan syariah, pembiayaan berbasis akad, dan sukuk retail. Yang kelima ada dukungan kebijakan makroprudensial syariah. Nah, Bank Indonesia memberikan kewajiban makroprudensial yang mendukung perbankan syariah seperti relaksasi giro wajib minimum atau GWM untuk perbankan syariah.
insentif bagi bank syariah yang mendukung pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, penyediaan instrumen moneter syariah seperti sertifikasi Bank Indonesia Syariah atau SBYS untuk menjaga likuiditas bank syariah. Nah, yang keenam ada digitalisasi perbankan syariah. Bank Indonesia mendorong digitalisasi perbankan syariah melalui integrasi dengan teknologi keuangan atau fintech syariah dan platform digital lainnya. Contohnya adalah penggunaan teknologi untuk pembiayaan UMKM syariah dan berintegrasi layanan perbankan syariah ke dalam ekosistem digital. Yang ketujuh ada dukungan pada ekonomi hijau atau green economy. Bank Indonesia mendorong perbankan syariah untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung ekonomi hijau seperti pembiayaan energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, yang kedelapan ada kerjasama internasional. Bank Indonesia aktif bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah internasional seperti Islamic Development Bank atau IDB dan lembaga syariah lainnya untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan perbankan syariah. Hasil dari inisiatif Bank Indonesia, pertumbuhan aset. Aset perbankan syariah terus meningkat dan kini mencapai sekitar 10% dari total aset perbankan nasional. Nah, untuk inklusi keuangan syariah, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama melalui digitalisasi. Nah, untuk sinergi dengan sektor halal, Bank Syariah semakin aktif mendukung pembiayaan sektor halal. Nah, terutama untuk UMKM. Nah, inisiatif Bank Indonesia berfokus pada penguatan ekosistem keuangan syariah, digitalisasi, inklusi keuangan, dan sinergi dengan sektor halal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, perbankan syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Nah, perkembangan ekonomi syariah termasuk industri dan perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, sistem ini menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, dalam konteks global, ekonomi syariah juga semakin diakui sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Bank Indonesia bersama dengan OJK dan lembaga lainnya memainkan peran strategis dalam mendorong perkembangan perbankan syariah dengan melalui kebijakan makroprudensial. Nah, pengembalian sistem pembayaran syariah, digitalisasi dan integrasi sektor keuangan syariah dengan ekosistem halal. Nah, berbagai tantangan seperti literasi rendah dan persaingan dengan sistem konvensional masih perlu diatasi. Tetapi peluang besar tetap terbuka seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis syariah. Nah, ekonomi
syariah bukan hanya tentang transaksi keuangan, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang adil, beretika, dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, ekonomi syariah dapat menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global. Mari kita bersama-sama mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih baik. Nah, teman-teman jangan lupa like, komen, dan